Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Dr. Widiati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS. Perkenalkan, saya Heri Saputra, NPM 27230310007, mahasiswa Magister Pendidikan IPS angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan bagaimana pembelajaran IPS di masa new normal kaitan dengan Indonesia Unggul 2045. Baik, yang menjadi masalah besar dalam kehidupan, semua kehidupan termasuk pendidikan saat ini, belum dapat ditetapkannya kapan pandemi COVID-19 ini bisa berakhir, dan menjadi ancaman bila terus melakukan pembatasan akan menentukan sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan. Sehingga muncullah solusi terkait dengan adanya kebijakan new normal itu sendiri. Oke, nah, berikutnya bagaimana sih kebijakan pembelajaran IPS itu sendiri dengan kondisi era new normal? Sekarang kita lihat terlebih dahulu penjelasan tentang pengertian IPS. IPS adalah suatu sintetik disiplin yang berusaha untuk mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Makna sintetik disiplin bahwa pendidikan IPS itu bukan hanya sekedar mensintesiskan konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga mengkorelasikan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kemudian, 3 subtujuan yang menjadi landasan dari sebuah pembelajaran IPS itu adalah sebagai pendidikan kewarganegaraan, kemudian yang kedua sebagai ilmu dan konsep yang generalisasinya dalam disiplin ilmu sosial, kemudian yang terakhir sebagai ilmu yang menyerap bahan pendidikan dari kehidupan nyata dalam masyarakat, kemudian dikaji secara lebih reflektif. Kemudian program pendidikan IPS merupakan perpaduan cabang-cabang ilmu sosial dan humaniora, termasuk di dalamnya agama, kemudian ada filsafat dan pendidikan. Bahkan IPS juga dapat mengambil aspek-aspek tertentu dalam ilmu-ilmu kealaman dan teknologi. Nah, sekarang untuk apa belajar IPS? Ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Fenton, agar siswa memiliki knowledge, values, kemudian juga attitude, dan inquiry skill, kemampuan menemukan. Kemudian oleh Bank, knowledge, kemudian ada skill, kemudian ada attitude and values, dan juga civic action. Ryu, understanding, kemudian ada skill juga, kemudian values and attitude. Secara umum hampir sama ya. Nah, kemudian sedangkan menurut NCSS ya, National Council of Social Studies tahun 1998 menjelaskan the primary purpose of social studies is to help young people the ability to make informed and rational discussion for the public good as citizen of a culturally diverse democracy society in an independent world. Membantu manusia pada intinya agar dapat membuat keputusan-keputusan yang terinformasi dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai bagian dari masyarakat. Nah, kemudian kita kaitkan terlebih dahulu arah pendidikan nasional kita, kemudian proses pembelajaran IPS sendiri. Nah, arah pendidikan nasional kita itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa mengembangkan potensi peserta didik dalam rangka membangun watak dan peradaban manusia yang bermartabat. Nah, lalu membangun watak, kemudian manusia yang berwatak, kemudian berperadaban yang seperti apa? Bisa dilihat ada beriman dan bertakwa, kemudian menjadikan peserta didik atau manusia yang jujur, adil, kemudian saling menghargai, ya seperti yang ada di layar, kemudian ada santun, tenggang rasa, menghargai budaya, menghargai penganut antar sesama agama dan sebagainya. Kemudian tujuan pendidikan IPS. Nah, menurut Bloom ya dan Krathwohl, ranah tujuan pendidikan IPS itu ada 3, ranah kognitif, kemudian ada afektif, dan yang terakhir ada ranah psikomotorik. Nah, ini dijawantahkan dalam 3 ya. Kognitif itu terkait dengan kecerdasan ya. Kemudian ada keterampilan afektif, kemudian psikomotornya itu berkaitan dengan partisipasi, cerdas dalam ekonomi, kemudian cerdas dalam berpolitik, juga antropologi, cerdas dalam sosiologi ya, dan sebagainya. Terampil pun seperti itu, terampil dia ekonominya, geografi, dan lain sebagainya untuk aplikasi dalam kehidupan masyarakat.
Dan terakhir, yang paling penting, pokoknya terkait dengan partisipatif ya, di dalam masyarakat. Sejarah, partisipasi dia dalam politik, partisipasi dia dalam geografi, dan sebagainya, termasuk yang sekarang. Bagaimana partisipatif masyarakat, ya, peserta didik, kaitannya dengan pendidikan di masa new normal ini. Bagaimana yang tadinya kita diminta untuk memakai masker, tapi ternyata banyak tidak memakai masker, kan gitu. Kemudian diminta menjaga jarak, malah melakukan kerumunan. Kemudian tidak bekerja ataupun tidak keluar rumah, tapi banyak yang melanggar. Ini sebuah problem. Jangan-jangan pendidikan IPS itu sendiri ya, belum ya mengajarkan tentang nilai partisipatif, peran, fungsi dari masyarakat itu sendiri kaitan dengan masyarakat sekitar atau lingkungan. Lalu strategi pembelajaran IPS seperti apa? Nah, sekarang kita lihat strategi pembelajaran IPS, bahwa yang pertama, strategi pembelajaran IPS sebagai pola umum perbuatan guru siswa dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengandung arti bahwa interaksi belajar mengajar yang berlangsung dalam suatu pola yang digunakan bersama oleh guru dan siswa. Jadi sudah terpola. Nah, kemudian dalam pola tersebut tentu terkandung bentuk-bentuk rangkaian kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas antara guru dan siswa untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua, strategi instruksional adalah pendekatan yang digunakan oleh guru dalam menggunakan informasi, memilih sumber-sumber, dan mendefinisikan peran siswa yang ada dalam lingkungan. Ini menurut Gerlach dan Illy tahun 1980. Selanjutnya, strategi pembelajaran IPS konvensional. Konvensional yang saya maksud di sini adalah berkaitan dengan bagaimana strategi pembelajaran IPS itu sebelum masa pandemi, gitu ya. Nah, sekarang karena masa pandemi, jadi normal pada saat sebelum pandemi itu bahwa di sini ada keberagaman, ada pembelajaran yang sifatnya kooperatif, kemudian pembelajaran mengeksplorasi kemampuan berpikir, kemudian pembelajaran nilai di dalamnya, kemudian pembelajaran proses, pembelajaran peta globe contohnya, kemudian pembelajaran aksi sosial dan sebagainya. Bagaimana terkait dengan studi kasus, kemudian strategi ataupun model jigsaw, kemudian bermain peran dan sebagainya, itu adalah strategi pembelajaran masa normal yang saya sebut di sini masa konvensional. Nah, lalu bagaimana kondisi saat ini di era new normal? Artinya ada perlu penyesuaian. Nah, era pandemi COVID-19 ini tentu ada beberapa perbedaan. Nah, ternyata kita diharuskan belajar dari rumah, kemudian ada bekerja dari rumah, bahkan beribadah sendiri dari rumah. Kemudian tidak boleh bersentuhan dengan kita harus menggunakan masker, kemudian jaga jarak, dengan juga jangan keluar rumah. Ini kebiasaan-kebiasaan era new normal ini, kebiasaan baru ini yang perlu kita sesuaikan dengan sistem pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, pembelajaran online atau daring tentu strateginya bagaimana, kebijakannya bagaimana. Tentu menggunakan salah satu contoh sederhananya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia. Contohnya seperti Zoom, kemudian ada Google Meet, kemudian ada Google Classroom, kemudian ada Webex misalnya, dan sebagainya termasuk WhatsApp. Nah, juga bisa menggunakan pengembangan Learning Management System LMS, contohnya di Unila itu sudah ada yang namanya vClass. Seperti tempat saya juga ada LMS, sehingga semua kegiatan ataupun aktivitas pola yang terbangun antara siswa dengan guru itu ada dalam satu aplikasi tersebut. Yang berikutnya adalah melakukan rekonstruksi tentang terkait dengan bahan ajar, tentang e-modul, kemudian pembuatan e-book, kemudian membuat video pendek, kemudian minjam bahan dari internet dan sumber-sumber yang lain. Ya, sekarang sudah banyak, bahkan banyak guru yang membuat video pendek kemudian diupload di YouTube. Ya, sekarang sudah sebagian besar ya belajar untuk menjadi seorang YouTuber. Ini kaitannya dengan pengembangan ya kemampuan, keterampilan ya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi era new normal saat ini. Nah, kemudian selanjutnya pentingnya kompetensi abad ke-21. Abad ke-21 disebut pula sebagai abad digital. Ini dikemukakan oleh Thomas dan Brown tahun 2011 ternyata bahwa abad 21 itu dikatakan sebagai dunia digital. Nah, di masa new normal COVID-19 ini ternyata Mbak menemukan wadah gitu ya, Mbak menemukan situasi yang pas sehingga apa-apa sekarang itu sudah terkait dengan dunia digital. Tapi padahal sudah dari tahun 2011. Nah, tapi karena momennya pandemi,
maka semua sudah beralih, termasuk tentang pendidikan, proses terkait dengan jual beli, bahkan termasuk bagaimana yang namanya transaksi keuangan pun itu menggunakan dunia digital. Nah, kenapa pentingnya kompetensi berpikir kritis dalam pembelajaran IPS? Ternyata dalam pembelajaran IPS itu pentingnya kemampuan berpikir kritis. Nah, ini ada sebuah kasus. Menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD 2016, 95% pekerja di bisnis yang besar dan 85% di bisnis menengah menggunakan internet sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Namun 56% sumber daya manusia yang ada ya tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas rumit yang ada di lingkungan yang kaya teknologi. Ternyata masih banyak 56% yang tidak mampu menyelesaikan tugas mereka karena berkaitan dengan dunia teknologi. Dari survei pada para eksekutif menunjukkan bahwa mereka tidak puas pada karyawan dengan kerja rutinitas, produksi, dan pelayanan saja. Walaupun dia disiplin, kemudian dia kerja tepat waktu, menyelesaikan tugas yang sudah menjadi pekerjaan dia, kemudian dia selesai pulang tepat waktu, seperti itu. Ternyata pimpinan tidak menyukai karyawan yang seperti itu. Ya, yang melainkan menginginkan juga karyawan yang analitis, logis, dan mampu berkomunikasi dalam menjawab dan meningkatkan permintaan pasar. Sehingga secara implisit mereka menyukai karyawan yang memiliki keterampilan kritis, yang mampu dalam mengidentifikasi masalah dan dapat memecahkan masalah tersebut dalam keseharian di pekerjaan mereka. Jadi mereka lebih menyukai para kerja atau karyawan yang punya pemikiran ke depan, punya pemikiran bagaimana ya mengembangkan perusahaan tersebut, bagaimana mengembangkan potensi-potensi perusahaan ke depan, seperti itu. Jadi bukan hanya dikasih tugas kemudian dilakukan, selesai dan seterusnya seperti itu, tapi bagaimana mereka juga membutuhkan karyawan, menyukai karyawan yang memang memikirkan bagaimana nasib perusahaan itu ke depan. Nah, selanjutnya, ini kecakapan abad ke-21, ada critical thinking, creativity, komunikasi, dan kolaborasi. Berkaitan dengan pembelajaran IPS saat ini, masa pandemi, dengan kaitan dengan dunia digital saat ini, maka pengembangan berpikir abad 21 itu sangat diperlukan. Nah, century learning saat ini ya terkait dengan learning to know, kemudian learning to do, to be, kemudian muaranya adalah terkait dengan learning to live together. Bagaimana nanti pembelajaran yang didapatkan oleh siswa itu berkaitan dengan makna kebermanfaatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam rekonstruksi kurikulum Merdeka Belajar, penting memasukkan kompetensi abad ke-21 berkaitan dengan pendekatan konvensional dalam pembelajaran IPS. Nah, bagian dari alasan pendidikan IPS itu banyak siswa adalah tidak menyukai pelajaran IPS itu karena dianggap pelajaran IPS itu terlalu textbook oriented dan kurang memberi ruang kepada mereka ya untuk belajar di luar kelas seperti itu. Nah, ini yang perlu di paradigma seperti ini yang perlu diubah tentang pelajaran IPS. Lalu bagaimana? Nah, ini ada prinsip pembelajaran IPS ya. Pembelajaran IPS akan lebih kuat ketika bermakna. Jadi bagaimana caranya supaya IPS itu membekas, bermakna. Yang kedua, pembelajaran IPS akan lebih kuat ketika dia terpadu, korelasi antara apa yang dipelajari di kelas misalnya dengan kaitan dengan praktek mereka di lingkungan atau di luar kelas. Kemudian pembelajaran IPS akan lebih kuat ketika berbasis nilai. Ada makna, ada manfaat yang diambil. Kemudian berikutnya, pembelajaran IPS akan lebih kuat ketika dia menantang. Dan pembelajaran IPS akan lebih kuat ketika dia aktif. Menantang dan aktif itu akan memberikan motivasi tersendiri bagi siswa ya untuk belajar dan menyenangi pembelajaran IPS itu sendiri. Dan terakhir, sebagai penutup, pada intinya bahwa pembelajaran era new normal harus bergerak dari kelas konvensional kepada pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, pembelajaran daring dapat berbentuk blended learning atau full online, tergantung kebijakan. Ya. Nah, kemudian memerlukan pelatihan rekonstruksi bahan ajar untuk pembelajaran daring supaya lebih siap. Dan terakhir, inti dari pembelajaran IPS bagaimana merangsang ide, melihat pengetahuan dari sudut pandang beragam dan merumuskan sendiri set tujuan, nilai, dan kepercayaan yang dapat dieksplorasi dan dibenarkan dalam diskusi terbuka.
Jadi intinya bahwa bagaimana IPS itu memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik, kepada siswa untuk mengembangkan, untuk menginovasi, untuk mencari solusinya terkait dengan pengalaman hidup di lingkungan mereka dalam masyarakat. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.